Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Baju. Kami dari kelompok Art Costel ingin mempresentasikan analisis finansial, operasional, dan kelayakan usaha, yang di mana ada saya sendiri, Gracius Indra Kaloka dengan NPM 2306 12451, dan ada Alfa Justin Immanuel Manik dengan NPM 2306 12212, dan John Mark Stefan Kambe dengan NPM 2306 12195. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Latar belakangnya yang pertama adalah usaha akomodasi berbasis kos tambah hotel atau kostel dengan pendapatan stabil sebesar kurang lebih 30 juta per bulan dengan aset bangunan dan fasilitas eh, lebih dari 10 juta dan memiliki 6 karyawan yaitu manajer, resepsionis, dan kebersihan. Dan masalah yang dihadapi adalah kenaikan biaya WiFi, gaji, dan perbaikan aset. Selanjutnya ada masalah utama, yaitu yang pertama tadi sudah disinggung di slide sebelumnya. Untuk masalah utamanya adalah yang pertama kenaikan biaya operasional, yaitu gaji dan WiFi. Yang kedua ada biaya perbaikan aset meningkat. Yang ketiga ada pendapatan turun saat kamar rusak. Yang keempat ada persaingan bisnis dan loyalitas penyewa. Dan yang terakhir ada pengelolaan keuangan belum optimal. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada cara mengelola kenaikan biaya operasional. Yang kedua ada strategi mengoptimalkan dana pemeliharaan. Yang ketiga ada upaya menjaga pendapatan dan akupansi. Dan yang keempat ada strategi pemasaran dan retensi penyewa. Kemudian ada data pengamatan, yaitu kami mendapat data pengamatan yang di mana yang pertama ada gaji karyawan yaitu sebesar 3,5 atau 3.500.000 per bulan. Yang kedua ada WiFi yaitu 7 juta per tahun dan kas perbaikan yaitu 1 juta per bulan dan pendapatan sewa yaitu 30 juta per bulan dengan aset bangunan 847 juta dan perabotan dan fasilitasnya ada 825 juta. Baik, kemudian kita masuk pada rincian investasinya. Untuk investasi pembelian tanah dan bangunan pada tahun 2016 itu mencapai Rp847 dan untuk perabot dari 45 kamar itu pada tahun 2017 ada 800 juta rupiah. Kemudian ada perabot dapur dan resepsionis itu sekitar 25 juta rupiah dengan total awal itu 1.672 juta rupiah. Nah, kemudian ada analisis present worth atau nilai sekarang. Eh, pada present worth tahun pertama itu ada 148.514.851,5 rupiah. Kemudian pada present worth tahun kedua itu ada 156.847 rupiah, 847 ribu rupiah, 367,9. Kemudian pada tahun ketiga itu ada 165.325 rupiah, 325,1 rupiah. Dengan total keseluruhan itu mencapai 470.362.544,5 rupiah. Nah, kemudian ada analisis annual worth atau AW-nya. Dengan PW yang digunakan itu 150 juta rupiah, maka faktor pemulihannya itu 1%, untuk 10 tahun itu 0,105582077. Maka annual worth-nya itu 15.837.311,48 rupiah. Kemudian ada depresiasi aset. Depresiasi aset itu terdapat biaya perolehan sebesar Rp847 dengan nilai sisa 150 juta, dengan umur ekonomis 25 tahun dan depresiasi per tahunnya itu sekitar Rp27.880.000. Kemudian ada biaya operasional tahunan. Eh, Gaji pegawainya itu mencapai 252 juta rupiah per tahunnya dengan dengan biaya wifi itu 7 juta per tahun dan juga kas perbaikan sekitar 12 juta per tahun atau 1 juta per bulannya. Kemudian ada total OPEX-nya itu 271 juta dan depresiasinya itu yang sebelumnya itu sama seperti sebelumnya itu 27.880.000 sehingga total biaya per tahunnya itu yang dikeluarkan sekitar 298.880.000 rupiah. Baik.
Kemudian ada biaya dan pendapatan per kamarnya. Untuk biaya operasional per kamarnya itu sekitar 501.852 rupiah per bulannya. Dan untuk biaya total per kamarnya itu 553.482 rupiah per bulannya. Dan pendapatan per kamarnya itu 667 rupiah per bulan. Dan untuk margin bersih setiap kamar itu sekitar 113.185 rupiah per bulannya. Oke, selanjutnya ini masuk ke dalam inflow dan outflow-nya, di mana inflow ini adalah didapatkan dari pendapatan sewa, pendapatan tambahan itu berupa laundry dan parkir, dan juga kamar baru yang baru saja terisi. Dan juga untuk outflow-nya itu berupa gaji yang diberikan, biaya wifi, biaya perbaikan dan pemeliharaan, listrik dan air, depresiasi, dan operasional lainnya. Dari sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan finansialnya, yang di mana terdapat NPW itu sekitar 1.237.637.455,5 rupiah, dengan BCR itu sebesar 0,28, yang mana itu tidak layak, dan juga ROR itu sebesar 18,7875%, dan yang mana ini termasuk besar karena lebih besar daripada MARR-nya atau minimum or of return-nya sebesar 1%, dan juga PPPR itu sebesar selama 18,79 tahun, yang dimana akan terjadi pengembalian dana balik modal itu selama 18,79 tahun. Dan juga umur proyek ini baru saja menginjak 10 tahun, sehingga tidak balik modal dalam periode proyeknya. Dan juga terdapat break-even point atau BEP, yang dimana harga per kamarnya itu adalah Rp666.667, dengan biaya variabelnya adalah Rp22.222, dengan margin kontribusinya itu adalah sebesar Rp644.445, dengan fixed cost-nya itu sebesar Rp3.906.666 per bulannya. Dan juga untuk BEP per unit itu sebanyak 38 kamar, dan okupasinya itu sebesar 84,4%. Dan berikut adalah perhitungan laba dan juga pajaknya, di mana pendapatan sewanya itu sebesar 360 juta per tahun, total biaya operasional itu sebesar 270 juta per tahun, depresiasi aset 27 juta 880 ribu rupiah per tahunnya, sehingga didapat total biaya ditambahkan dengan depresiasinya sebesar 298 juta 880 ribu rupiah per tahunnya. Dan berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi yang kami berikan kepada pihak Artcosel adalah mengefisiensi operasional dan tenaga kerjanya, melakukan negosiasi kontrak WiFi dengan jangka panjang sehingga mendapatkan diskon. Yang ketiga, memberikan jadwal pemeliharaan yang preventif. Yang keempat, digitalisasi pembukuan dan reservasi. Selanjutnya adalah promosi digital dengan bekerja sama dengan platform online seperti Jogjakos dan lainnya. Dan terakhir adalah program loyalitas dengan penyewa. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kami buat adalah yang pertama, aset besar itu bisa menjadi potensi tinggi, namun dapat menghasilkan sebuah resiko yang tinggi juga. PW dan AW yang positif, tapi biaya awalnya itu terlalu besar. Yang kedua, BCR itu kurang dari 1, itu belum layak secara finansialnya. Dan yang keempat adalah kompetensi itu minimal 84,4% agar impas. Dan juga untuk poin yang terakhir adalah perlu sebuah strategi untuk menghasilkan sebuah efisiensi dan pemasaran secara agresif. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.